lingkungan, belajar di ITB itu merupakan lingkungan yang sangat baik untuk menciptakan karakter manusia unggul di Indonesia. Ya. Dan itu menciptakan budaya yang sangat unik, dan kita juga tahu bahwa orang-orang ITB adalah orang-orang yang punya level competitiveness yang sangat tinggi, punya diferensiasi, punya uniqueness yang, sangat baik di dalam, berbagai industri. Tentu saja, pengembangan budaya yang ada di ITB itu tidak boleh hanya berhenti di situ. Setiap insan yang ada di kampus mesti harus membangun soft kompetensi dan hard kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi mana 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Saya sudah bersama dengan Bapak Hartanto Wibowo, Direktur Energi Primer PLN, salah seorang alumni Institut Teknologi Bandung ITB. Apa kabar Pak Hartanto? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Bambang hari ini? Sehat ini. Mohon Bapak bisa cerita pengalaman Bapak ketika kuliah di ITB, kemudian pernah menjadi apa dalam perjalanan karir di PLN, pernah menjadi Direktur PLN Batubara, dan sampai saat ini dalam posisi sebagai Direktur Energi Primer PLN. Silakan Pak. Oke, makasih Pak Bambang. Pertama terima kasih Pak Bambang udah diundang di acara hari ini. Satu kehormatan buat saya bisa hadir bersama Pak Bambang pada hari ini. Kangen lama nggak ketemu teman-teman di kampus. Jadi saya kalau boleh cerita gitu Pak Bambang, Ya. saya besar di Boyolali, Ya. kemudian sejak SMA saya kos di Solo, di SMA 3 Solo. Dan sejak saat itulah hidup saya lebih banyak ngekos daripada di rumah, Pak Bambang. Oh, ya, ya. Jadi 3 tahun saya di Solo, berpikirnya cuma satu, gimana caranya bisa masuk ke kampus di ITB. Alhamdulillah, waktu itu saya milih jurusan pertama Teknik Industri di ITB, yang kedua Teknik Kimia di UGM. Alhamdulillah kepilih di pilihan pertama di ITB. Ya. Dan satu pengalaman yang luar biasa buat saya, orang yang berasal dari kota yang relatif kecil di Bandung, dibandingkan Bandung, bertemu dengan orang-orang hebat di seluruh Indonesia. Saya yakin orang-orang yang masuk di ITB adalah orang-orang hebat yang di SMA-nya pasti ranking 1 sampai 10 semua itu. Ya. Dan itu menjadi satu inspirasi buat saya untuk melakukan kompetitif secara sehat dengan teman-teman. Nah, saya keteteran itu di awal-awal kuliah di ITB. Bagaimana saya ketemu dengan orang-orang hebat dan saya tertatih-tatih untuk mengikuti kuliah di ITB pada awalnya, Pak Bambang. Jadi itu cerita awal saya di Bandung gitu ya. Kemudian di dalam perjalanannya semester 1, semester 2, semester 3 sampai 6 merupakan semester yang paling challenging. Saya mengenang itu adalah semester yang paling challenging. Ada saat yang sampai sekarang saya masih mengingatnya adalah kalau saya sampai tertidur, maka itu sangat rugi buat saya. Karena tugas nggak akan selesai. Jadi itu satu pengalaman yang menarik buat saya, tetapi itu juga yang kemudian secara alam bawah sadar membentuk karakter saya, bahwa berjuang itu tidak mengenal lelah dan waktu. Jadi saya kira karakter yang dibentuk ketika kita berada di dalam kampus biru di Ganesha, itu bukan hanya ketika kita bertemu dosen di bangku kuliah, tetapi culture pendidikan, lingkungan pendidikan yang ada di dalam kampus ITB, itulah yang membentuk secara utuh generasi-generasi yang dihasilkan oleh ITB. Dan
karakter pekerja keras, karakter yang tidak mudah menyerah, karakter yang selalu ingin lebih unggul dari orang lain, yang selalu berkompetisi secara sehat, itu saya kira menjadi karakter dasar orang-orang ITB, dan itu juga yang saya kira mengilhami saya di dalam perjalanan karir saya selama di PLN. Secara ringkas, kalau Pak Bambang tadi tanya tentang saya masuk di PJB, Pak. Saya karyawan PJB. PJB itu anak perusahaannya PLN, dan waktu itu saya masuk tahun 2001 gitu ya di PJB. Kemudian dalam perjalanan karir sampai tahun 2016 saya ada di PJB. Masuk dari berbagai bidang saya masukin, dari masuk pertama di perencanaan korporat, kemudian ke anggaran, kemudian ke pengembangan bisnis, masuk ke portfolio manajemen, kemudian menjadi sekretaris perusahaan di anak perusahaannya PJB, balik ke hubungan investor dan tata kelola korporasi, balik ke pengembangan bisnis, kemudian 1 Oktober 2016 sejarah jalan saya berubah. Saya yang tadinya karyawan PJB diminta oleh PLN untuk tugas karya ke PLN Pusat. Waktu itu Bu Nike Widiawati, waktu itu Direktur Perencanaan, meminta saya untuk membantu beliau untuk mengelola portfolio bisnisnya PLN yang banyak, dan waktu itu saya dipandang sebagai salah satu orang yang berhasil ngelit PJB untuk mengelola portofolio di lingkungan PLN Group, dan oleh karena saya ditugas karyakan ke PLN untuk mengelola anak perusahaan PLN yang lebih banyak. Setahun saya ada di situ, 2016 sampai 2017, sampai pada akhirnya di Februari 2018 saya mendapatkan penugasan sebagai Direktur Keuangan dan Human Capital di PLN Batubara. Sepanjang perjalanan sejarah saya di PLN Batubara 2 tahun 4 bulan, saya sempat juga merangkap sebagai Direktur Pengembangan, dan kemudian setelah di PLN BP, saya kembali ke PLN Pusat sebagai Executive Vice President Risk Management 8 bulan, kemudian saya dipindah menjadi Executive Vice President Anggaran yang 10 bulan. Setelah itu saya mendapatkan amanah dari Pak Menteri untuk mengemban sebagai Direktur Energi Primer di PLN hari ini. Mohon doanya Pak Bambang dan rekan-rekan semua dari kampus untuk saya bisa mengemban amanah ini dengan baik, dan ini tentu juga membawa nama baik kampus ITB. Terima kasih Pak Bambang. Ya, terima kasih Pak Artanto. Nah, supaya saya agak jelas, itu PLN Batubara itu apa Pak tugas utamanya? Terima kasih Pak Bambang. Jadi PLN punya beberapa anak perusahaan. Salah satu anak perusahaan itu berada di sektor energi primer, dalam hal ini adalah PLN Batubara. PLN Batubara adalah sebuah entitas bisnis yang dia bertugas untuk menjadi security of supply penyediaan batubara PLN. Walaupun dia pada awalnya tidak mempunyai tambang batubara, tetapi dia melakukan fungsi logistik dan trading batubara dari para perusahaan tambang. Walaupun pada transformasi bisnisnya, kemudian PLN Batubara juga masuk ke bisnis di tambang, dan itu memang menjadi cita-cita awal PLN Batubara ketika itu didirikan. Di dalam perjalanannya tentu banyak dinamika di PLN Batubara, dan kalau kita melihat hari ini ada aspirasi dari pemegang saham untuk melakukan perubahan format tentang PLN Batubara, atau membubarkan PLN Batubara, atau merestructuring PLN Batubara. Secara bisnis tentu kami di PLN akan secara utuh memperhatikan arahan dari pemegang saham terkait dengan eksistensi PLN Batubara itu. Tentu tujuan utamanya bagi PLN adalah kami menjaga kesinambungan ketersediaan pasokan batubara kepada PLN, sehingga produksi tenaga listrik itu secara berkelanjutan tetap bisa terjaga. Sebagai informasi Pak Bambang, 65% dari produksi listrik nasional ini dihasilkan dari konversi energi batubara menjadi listrik, sehingga betapa pentingnya peran energi primer batubara di dalam penyediaan tenaga listrik. Dan kita tahu tanpa energi listrik, maka ekonomi tidak akan bergerak, ekonomi semuanya lumpuh, dan oleh karenanya boleh saya katakan batubara itu
ditransformasi, dikonversi menjadi listrik, dan listrik itulah yang kemudian menggerakkan ekonomi nasional. Ya, nah ini yang menarik Pak. Jadi posisi perusahaan yang mengurus ketersediaan pasokan batu bara, energi terpenting bagi PLN, tetapi ada kesan akan dibubarkan. Padahal belum lama ini baru saja terjadi, saya nggak tahu namanya, apakah itu krisis, apa itu kekurangan pasokan yang serius sehingga pemerintah sempat memberhentikan ekspor batu bara sejenak itu ya. Nah itu gimana sebenarnya Pak? Oke, makasih Pak. Sekali lagi konteks PLN adalah kami ingin menjamin ketersediaan secara berkelanjutan dari energi primer dalam hal ini batu bara. Jadi bahwa PLN Batubara ada di sana atau kami berkolaborasi dengan perusahaan tambang itu adalah tools bagaimana PLN untuk mencapai tujuan ultimate goal-nya adalah security of supply batubara. Nah, terkait dengan batubara tentu kita ingat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita mengenal pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan batubara adalah salah satu kekayaan alam yang oleh negara itu digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dan kita tahu bahwa pemerintah juga mengeluarkan kebijakan, ada domestic market obligation, di mana minimal 25% dari produksi perusahaan-perusahaan tambang itu harus didedikasikan untuk kebutuhan domestik di dalam negeri. Dan juga secara jelas dikatakan bahwa domestik itu menjadi sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita bisa melakukan ekspor. Dan oleh karenanya pada saat kami mendapatkan kendala terhadap pasokan, dukungan pemerintah terhadap ketersediaan batubara itu luar biasa dan tadi disampaikan oleh Pak Bambang, bahkan pemerintah, Presiden juga menyampaikan aspirasinya dan kemudian kita melihat bahwa di awal Januari terjadi ekspor ban terhadap batubara. Dan alhamdulillah secara perlahan pasokan ini semakin baik. Kami bekerja sama dengan pemerintah di Minerba maupun Kemenko Marves maupun teman-teman di Kementerian Perhubungan dan asosiasi terkait, sehingga kami melakukan upaya-upaya intervensi, langkah-langkah korektif untuk mengubah kondisi krisis batubara menjadi kondisi yang lebih baik dan lebih aman pasokan batubaranya untuk pembangkitan tenaga listrik, Pak Bambang. Ya, pertanyaannya itu kan berarti PLN Batubara itu sangat strategis, Pak. Kenapa justru rencananya mau dibubarkan? Kenapa nggak justru itu yang diperbesar? Sekali lagi Pak, goal utama dari PLN tentu di dalam konteks batubara adalah mendapatkan pasokan sustainable yang secara berkelanjutan itu bisa menjamin keberlangsungan penyediaan tenaga listrik. Tools-nya bisa kita punya anak perusahaan PLN Batubara, bisa punya kerjasama kolaborasi dengan perusahaan tambang dan sebagainya. Tentu pandangan-pandangan berbagai pihak, tentu itu punya pandangan yang beraneka ragam, dan tentu pandangan-pandangan itulah yang kemudian kami akan dengarkan, dan tentu juga aspirasi dari stakeholders penting dan juga pemegang saham kami juga mesti harus menjadi perhatian kami. Jadi sekali lagi ada atau tidaknya PLN Batubara itu adalah sebuah tools, tetapi ultimate goal-nya adalah bagaimana kami menjaga sustainability pasokannya batubara itu sendiri, Pak. Ya, nah
sekarang selain apa ada kemungkinan dipisahkan gitu ya atau mungkin dibubarkan, juga ada rencana bahwa PLN itu akan dibentuk sebagai holding, bahkan apa itu bagian-bagian pembangkit itu akan dijadikan anak perusahaan. Itu apa Pak bedanya kalau kondisi sekarang dan nanti dipisahkan itu? Oke, jadi tentu ketika kita mengelola sebuah korporasi, banyak cara untuk meningkatkan, value creation, unlocking value banyak dilakukan, Ya, dan salah satu cara tentunya adalah, bagaimana me mengelompokkan bisnis-bisnis yang satu jenis itu di dalam kelompok-kelompok bisnis. ya, Dan kita juga bukan hal yang baru mengelompokkan itu kalau kita melihat di dalam best practices-nya, Astra juga melakukan itu, bagaimana dia mengelompokkan bisnis dalam financial services, automotive services, dan business assurance dan bisnis-bisnis lain dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang tertentu. Dan di Kementerian BUMN kita melihat bagaimana Pertamina melakukan model yang seperti itu. Pertamina punya subholding kas, punya Pertamina subholding yang lainnya gitu. Dan itu saya kira juga menjadi role model bagaimana kami di PLN dengan dukungan dan inspirasi dari pemegang saham untuk melakukan pembenahan, melakukan unlocking value PLN dengan cara mengelola perusahaan PLN ini di dalam rantai-rantai yang sekelompok. Jadi kita akan punya subholding pembangkitan, punya subholding beyond KWH gitu ya, dan mungkin akan bergerak ke kelompok-kelompok bisnis atau subholding yang lain. Jadi ini masih berproses terus Pak Bambang. Kami bersama dengan Kementerian BUMN terus melakukan diskusi, komunikasi secara aktif, sehingga goal dari unlocking value untuk menciptakan value creation dari pengelolaan PLN itu bisa secara maksimal diciptakan. ya, Jadi sekali lagi pembentukan subholding itu adalah dengan tujuan untuk melakukan memaksimasi dari value creation yang bisa diciptakan PLN sebagai BUMN sehingga berkontribusi kepada negara, berkontribusi kepada pemegang saham yang dalam ini tentu adalah negara yang diwakili oleh Kementerian BUMN. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bangkit badan. tentang batu bara ini, Pak Dirjen Minerba mengatakan bahwa sekarang kebutuhan PLN sudah dijamin cukup karena itu maka boleh ekspor lagi. Nah, ukuran cukup itu karena pasokan itu sudah bisa untuk cadangan 15 hari. Ya. Jadi itu seperti apa Pak menghitungnya 15 hari itu? Oke, jadi jadi tentu di dalam operasional sebuah pembangkit, keberlanjutan dari operasional pembangkit itu sangat ditentukan dari ketersediaan batu bara, dalam hal ini dalam konteks energi primer batu bara ya Pak Bambang, sehingga di dalam praktik gitu ya, kita melihat supply chain secara utuh end to end dan kita melihat bahwa hari operasi HOP, kalau Bapak tadi menyebut HOP 15 hari, itu menjadi satu galah di mana kita bisa mengatakan bahwa itu sangat aman untuk menjaga keberlanjutan operasi dari pembangkit itu. Dan untuk PLTU yang jaraknya jauh dari tambang, karena jauh dari tambang berarti delivery time-nya juga lebih lama, kita juga diberi arahan oleh Pak Menteri untuk bukan hanya 15 hari, tapi 20 hari. Alhamdulillah di dalam perjalanan di PLN, sejak krisis batu bara terjadi sampai hari ini, kita sudah meningkatkan HOP dan secara perlahan seluruh pembangkit kita akan menuju ke 15 hari dan bahkan beberapa pembangkit itu di Jawa maupun di luar Jawa sudah di atas 20 hari. Tentu peningkatan HOP itu tidak bisa berjalan secara tiba-tiba, tentu butuh proses karena membawa batu bara dari tambang ke pembangkit juga butuh proses dan juga pembangkit itu juga terus beroperasi. Alhamdulillah Pak Bambang, kalau pada masa krisis itu pembangkit batu bara hanya dioperasikan pada capacity factor atau utilitas 50%, sekitar di area technical minimum load-nya, hari ini pembangkit-pembangkit itu sudah beroperasi pada CF optimalnya. Kita melihat pembangkit-pembangkit itu sudah berada di utilitas di atas 80%. Dan
sebagai informasi tambahan, kemarin pecah rekor untuk beban puncak tertinggi di tahun 2022, 28 gigawatt di beberapa hari yang lalu, dan ini juga menunjukkan ekonomi terus bergerak, dan ekonomi terus bergerak itu juga harus kami dukung dengan ketersediaan pembangkit yang baik, dan ketersediaan pembangkit yang baik itu perlu didukung dengan batu bara yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa yang tadi saya sampaikan, utilitas pembangkit PLTU yang hari ini sudah bisa optimal dibandingkan pada krisis, menunjukkan bahwa ini kita berproses yang semakin baik di dalam pengelolaan energi primer di batubara ini. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada Batubara mendominasi 65%. Juga dari segi keekonomian paling efisien untuk PLN. Tetapi PLN sudah berani memutuskan untuk tidak membangun PLTU baru yang berbahan bakar batu bara. Artinya berarti ke depan sudah mempersiapkan energi alternatifnya, Pak. Oke, jadi tentu PLN ketika mengelola korporasinya tidak terlepas dari national policy yang lebih besar, Pak Bambang. Dan kita memahami bahwa national policy kita Presiden mengeluarkan undang-undang yang berupa Presiden bersama DPR tentu mengeluarkan undang-undang yang mengikatkan PLN mengikatkan Indonesia yang patuh kepada protokol kewajiban kita. Kewajiban kita untuk mencapai energi hijau gitu ya, dan aspirasi kita di sisi PLN, Pak, kita paling lambat di tahun 2060 kita akan mencapai net zero carbon, jadi net zero carbon emission, dan itu artinya memang akan ada transisi energi dari pembangkit batubara yang secara perlahan itu akan perannya berkurang dan digantikan oleh pembangkit energi terbaru dan terbarukan. Dan sumber utama energi baru terbarukan Indonesia, tentu Indonesia adalah salah satu negara yang kaya terhadap sumber geotermal. Geotermal menjadi salah satu pembangkit energi baru terbarukan yang bisa bersifat base load, jadi dia bisa dibebani di beban dasar. PLTA juga satu potensi besar Indonesia. Yang ketiga adalah solar cell, PLTS, dan mungkin juga akan terus berkembang adalah wind energy dan energi-energi baru terbarukan yang lain. Dan saya kira memang ini sebuah keniscayaan bahwa kita sebagai bangsa akan bertransformasi dari energi yang lebih hijau dari waktu ke waktu. Kita akan melihat bagaimana perkembangan electric vehicle yang tadinya mobil menggunakan bensin yang fossil fuel, kemudian kita akan menggunakan electric vehicle, dan PLN berada di dalam jalur terdepan untuk membangun industri ini bersama-sama dengan ekosistem bisnis yang ada di PLN dan di industri tentu saja, Pak Bambang. Rebahan tapi bisa bikin perubahan. Waktunya mulai bisa apa aja dari satu aplikasi. Mulai adaptasi cara bayar baru. Bisa, kan pakai Kris, jadi mudah. Mulai eksplorasi cara tarik tunai baru. Ya bisa lah. Dengan mobile tunai, gak perlu ribet. Mulai melihat potensi bisnis baru. Bisa dong, transfer luar negeri cukup dari sini. Yuk, buka tabungan BNI, Cukup selfie. dan aktifkan BNI Mobile Banking. Mulai bisa apa aja sekarang. Ya, beberapa alternatif disiapkan. Salah satu ada yang menginformasikan bahwa batu bara itu bisa juga digantikan dengan wood chip kalau nggak salah. Dan Perhutani, saya wawancara dengan salah seorang direktur, itu sudah mulai menanam, Pak, kaliandra. Ya. Nah, itu seperti apa, Pak? Memang PLN sudah siap menggunakan itu, Pak? Bukan sudah siap, Pak. Bahkan hari ini kami sudah mengimplementasikan hal itu. Jadi kami menyebutnya sebagai co-firing. Jadi beberapa pembangkit PLTU batubara itu sebagian sumber bahan bakunya itu tidak lagi 100% batubara, tetapi 10% menggunakan bahan bakar dari biomasa tadi. Salah satu potensi biomasa yang potensial adalah kaliandra tadi. Benar bahwa PLN melakukan kerjasama dengan tadi Bapak sebut Perhutani dan PTPN, kita bekerja sama untuk bersama-sama membangun ekosistem di dalam pengembangan co-firing menggunakan biomasa ini, Pak. Jadi ini yang saya kira juga menjadi perhatian PLN, bahwa bukan hanya
kita memanfaatkan aset baru yang kita bangun menjadi EBT. Jadi pengembangan EBT dilakukan bukan hanya dengan pembangunan aset baru EBT, tetapi bagaimana kita mengkonversi aset-aset yang ada ini menjadi lebih green. Jadi contohnya PLTU batubara yang tadinya menggunakan batubara yang disebut sebagai energi kotor, sebagian produksi, bahan baku produksinya kita gunakan dari co-firing, dan itu pembangkit yang lebih green, dan itu ke depan tentu akan menjadi semakin besar, dan ini beberapa pilot project di PLN sudah berjalan, dan ini akan terus berkembang pembangkit-pembangkit di PLN Group maupun di IPP yang dikembangkan ke depan itu juga menggunakan co-firing. Ya. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia. Ada apa Pak, pakar atau pengambil kebijakan ya, ada anggota Dewan Energi Nasional ya, Pak Hirman yang dulu juga di PLN juga, yang mengatakan nanti kalau batu bara itu juga mau disubstitusi, itu hendaknya jangan sampai habis. Juga PLTU yang menggunakan batu bara itu jangan sampai dimatikan sama sekali, karena dia melihat mungkin ke depan suatu saat mungkin untuk cadangan masih dibutuhkan, dan batu bara itu sendiri harus dihemat, disimpan. Seperti negara-negara lain juga sebenarnya ini sama-sama menyimpan batu bara karena suatu saat mungkin diperlukan. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Saya kira pandangan Pak Herman Darnel itu benar adanya, Pak. Jadi kita akan melakukan transisi energi ke hijau, ya. Prosesnya tentu membutuhkan proses yang terus berkelanjutan, dan kita akan menuju net zero emission di tahun paling lambat di tahun 2060. Jadi tentu ketahanan energi nasional tetap harus dijaga, dan ketahanan energi nasional itu tidak serta-merta bisa dilakukan dengan seluruhnya EBT. Pasti juga akan ada gabungan-gabungan pembangkit-pembangkit lain yang tetapi dominan akan ada di pembangkit EBT. Jadi kalau kita melihat RUPTL PLN, di mana pembangunan pembangkit di 2021-2030 lebih dari 50% itu adalah pembangkit EBT. Jadi itu menunjukkan komitmen kami di PLN, bagaimana kami seiring sejalan dengan pemikiran pemerintah untuk melakukan transisi energi yang semakin hijau, dan ini sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam undang-undang bahwa negara Indonesia akan berkomitmen untuk mencapai energi hijau yang semakin baik sesuai target yang ditetapkan. Ya, Pak Hartanto, ada yang menarik ini di dalam transformasi ke energi hijau, apalagi targetnya tadi sampai 50% itu akan diganti, karena sorry Pak, bukan digantikan. Jadi di dalam 10 tahun ke depan, dari rencana pembangkit yang akan dibangun, itu lebih dari 50% adalah pembangkit yang berasal dari energi baru dan terbarukan. Jadi biasanya kita membangun itu pembangkit batubara lebih dominan, tetapi dalam RUPTL terbaru, ini adalah the greenest RUPTL yang pernah ada di dalam PLN, ini 50% lebih itu pembangkit yang dibangun, direncanakan dibangun, itu adalah pembangkit EBT. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia. Ya, dari pertimbangan bahwa energi batu bara bagi PLN itu yang paling efisien, yang menjadi kekhawatiran adalah kalau itu digantikan, berarti akan berdampak terhadap harga, Pak. Nanti yang harus ditanggung oleh masyarakat, baik masyarakat konsumen biasa maupun industri. Bagaimana, Pak, itu? Pilihan-pilihan tentu kami juga memperhatikan benar terhadap aspirasi masyarakat, aspirasi pemerintah, dan tentu kami meyakini pemerintah juga memperhatikan hal tersebut. Tarif listrik harus tetap menjadi tarif yang terjangkau oleh masyarakat dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Jadi kalau kita melihat perkembangan teknologi energi baru terbarukan, seperti juga teknologi-teknologi yang lain, pada awal itu dikembangkan pasti harganya sangat mahal. Tetapi dalam perjalanan waktu, teknologi itu berangsur-angsur menjadi ekonomis, dan pada suatu titik tertentu berbagai riset menyatakan EBT itu pada satu titik tertentu bahkan lebih ekonomis dari batu bara.
Jadi kami di PLN tidak ingin kehilangan momentum juga, bagaimana visibility tentang masa depan. Kami menelisik tentang masa depan yang memungkinkan dari berbagai riset itu bahwa biaya energi dari EBT itu kompetitif di masa depan, itu juga harus menjadi bagian dari kami di dalam decision making di PLN. Dan ini juga sekali lagi kebijakan utuh tentang pengembangan energi baru terbarukan itu dilihat secara komprehensif, bukan hanya dari sisi PLN, tetapi dari sisi national policy yang tadi saya ceritakan di depan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana tentu memperhatikan affordability dari tarif listrik yang dihasilkan dari seluruh bauran pembangkit yang ada di masa depan. Ya, ada yang mengajukan alternatif energi nuklir, Pak. Apakah PLN juga mempertimbangkan itu? Oke. Nuklir menjadi salah satu challenging, salah satu energi terbarukan yang dipertimbangkan di dalam, kalau kita melihat di dalam kebijakan ekonomi, kebijakan energi nasional, nuklir menjadi salah satu alternatif energi yang dipertimbangkan. Tentu pengembangan energi nuklir butuh kerjasama yang luar biasa dari berbagai pihak, untuk bukan hanya nuklir itu bisa dikembangkan secara aman di Indonesia, tetapi juga ekonomis di dalam pengembangan. Jadi kami di PLN tentu terbuka terhadap pilihan-pilihan opsi-opsi, dan tentu kami membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Ada lembaga Batan di sana, lembaga teman-teman peneliti di sana, lembaga university, untuk memastikan bahwa apapun teknologi yang dikembangkan, termasuk teknologi nuklir, itu adalah teknologi yang paling efektif dan efisien untuk menyediakan listrik di Indonesia, di dalam mendukung ketahanan energi nasional, dan tentu di dalam pada ujungnya adalah mendukung pada pergerakan daripada perekonomian nasional di Indonesia. Jadi pilihan-pilihan teknologi sangat terbuka, Pak Bambang, dan memilih teknologi itu tentu tidak bisa kami sendirian. Kami harus bersama-sama dengan rekan-rekan yang ada di ekosistem bisnis maupun di institusi-institusi pemerintahan maupun di lembaga-lembaga pendidikan maupun di lembaga-lembaga riset. Ya. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti padanya. Pak Hartanto, terakhir ini energi listrik ini kan apa ya, sangat powerful, sangat menentukan, sangat strategis. Bauran-bauran energinya juga makin bervariasi. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan lembaga pendidikan, jadi apa yang bisa Bapak sarankan kepada alma mater, kepada mahasiswa yang sekarang belajar, supaya pada saatnya mereka siap menghadapi tantangan yang mungkin berbeda dari saat ini? Terima kasih Pak Bambang, ini pertanyaan yang sangat menarik. Jadi tadi saya di awal saya sampaikan, lingkungan belajar di ITB itu merupakan lingkungan yang sangat baik untuk menciptakan karakter manusia unggul di Indonesia. Dan itu menciptakan budaya yang sangat unik, dan kita juga tahu bahwa orang-orang ITB adalah orang-orang yang punya level competitiveness yang sangat tinggi, punya diferensiasi, punya uniqueness yang sangat baik di dalam berbagai industri. Tentu saja pengembangan budaya yang ada di ITB itu tidak boleh hanya berhenti di situ. Setiap insan yang ada di kampus mesti harus membangun soft kompetensi dan hard kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang saya maksud perkembangan zamannya, hari ini mungkin kita berdiri pada tahun 2022, tetapi apa yang harus kita persiapkan bisa jadi 10-20 tahun ke depan. Dan kemampuan rekan-rekan di kampus untuk bisa menelisik kebutuhan kompetensi 10-20 tahun ke depan itu akan menentukan arah sejarah dari masing-masing orang yang ada di kampus ITB. Jadi kami di PLN berharap kerjasama yang kami bangun dengan teman-teman di kampus di ITB itu terus terjaga, Pak. Kami terus menjalin hubungan dengan teman-teman di kampus untuk melakukan berbagai kajian, riset, kemudian evaluasi yang kami dibantu oleh rekan-rekan di ITB. Pada sisi lain juga buat rekan-rekan adik-adik kelas saya di ITB, membangun kompetensi, membangun networking, kemudian terus mengasah diri, bukan hanya terbatas pada kemampuan knowledge yang dipelajari di bangku kelas, tetapi knowledge di dunia luar, yang itu memungkinkan orang bukan hanya
academic smart tetapi juga street smart. Jadi itulah orang ITB. Orang ITB itu jago di dalam akademis, tetapi juga jago di dalam praktek-praktek pragmatis di lapangan. Jadi saya menyebutnya sebagai kombinasi dari academic smart dan street smartnya orang ITB itu luar biasa. Dan kita tahu berbagai alumni orang ITB terpencar di berbagai industri, terpencar di berbagai institusi, dan itu adalah bisa menjadi role model buat adik-adik semua di ITB yang bisa menjadikan contoh bagaimana mengelola diri untuk menjadi orang-orang yang bisa dibanggakan di kampus ITB. Makasih Pak Bambang. Karena mungkin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Terima kasih sekali Bapak Artanto Wibowo, Direktur Energi Primer Perusahaan Listrik Negara PLN, atas berbagai informasinya. Mudah-mudahan ini juga berguna bagi masyarakat yang banyak tergantung kepada energi listrik dalam kehidupannya sehari-hari, juga bagi industri, bagi ekonomi. Mudah-mudahan ini membantu kita semua. Terima kasih. Pak Bambang, sebelum Bapak tutup, Pak Bambang, saya izin menyampaikan di PLN di dalam kami melakukan meningkatkan kualitas layanan kami ke pelanggan. Kami punya aplikasi super app namanya PLN Mobile, Pak. Jadi seluruh rekan-rekan di ITB, seluruh masyarakat, saya berharap rekan-rekan bisa mendownload PLN Mobile, di mana Bapak bisa melakukan segala hal untuk berkomunikasi dengan PLN. Bapak bisa membeli token, membayar listrik, semuanya hal bisa dilakukan di PLN Mobile, dan itulah digitalisasi yang kami bangun di PLN. Dan tentu ini adalah perubahan besar di PLN, dan mohon doanya Pak Bambang dan rekan-rekan semua bahwa transformasi PLN ini berujung pada bagaimana kami menciptakan value creation buat negeri yang kita cintai bersama-sama, bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Terima kasih Pak Bambang. Sekali lagi terima kasih Pak. Sukses. Terima kasih Pak Bambang. Sukses Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.